Mungkin kita mulai aja ya, mungkin 13 sambil menunggu yang lain. Jadi, pada hari ini kita akan bicara tentang hidrokoloid sebagai thickening dan gelling agent dalam makanan. Jadi nanti kita coba, membahas terkait material-material yang berkenaan dengan, eee, gelling agent atau thickening agent, kemudian bagaimana proses thickening dan gelling agent dalam makanan itu terjadi. Mungkin suara saya bisa kedengaran enggak? Terdengar, Bu. Kedengaran ya. Jadi kalau kita bicara tentang thickening dan gelling agent, kira-kira yang ada dalam bayangan Anda apa sih? Apa? Gelling agent sama thickening agent. Dalam kehidupan sehari-hari aja. Yang disebut thickening agent itu Anda bikin apa misalnya? Pernah bikin apa? Oh, ini material ini berfungsi sebagai thickening agent. Agar-agar mungkin, Bu. Agar-agar. Kalau agar-agar itu thickening atau gelling? Gelling kayaknya, bukan thickening ya. Kalau agar-agar mungkin gelling ya, istilahnya gelling agent. Kalau yang thickening? Anda bikin apa yang itu thickening gitu. Thickening itu apa? Proses apa? Pengentalan. Pengentalan, ya. Jadi kalau saus gitu ya, saus, kemudian sup yang krim ya, krim sup gitu, itu ada thickening agent yang harus ditambahkan dalam produk tadi itu, sehingga dia mengalami pengentalan. Jadi suatu hidrokoloid itu ketika ditambahkan itu bisa berlaku untuk thickening dan untuk gelling. Prosesnya akan berbeda, kapan dia akan berlaku sebagai thickening dan kapan berlaku sebagai gelling agent. Jadi kalau kita bicara tentang hidrokoloid, selain thickening sama gelling, dia juga bisa berfungsi sebagai emulsifying atau mungkin sebagai stabilizing gitu ya, stabilizing dalam makanan. Kemudian kalau mungkin ada pendahuluan sebelumnya, istilah hidrokoloid itu apa yang Anda ketahui? Kenapa muncul istilah hidrokoloid? Ada yang mungkin kuliah-kuliah sebelumnya sudah di ini? Apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokoloid? Karen, ada nggak Karen? Siapa, Bu? Karen? Iya. Seingat saya sih, senyawa hidrokoloid itu senyawa yang bisa membentuk koloid di dalam medium air, karena kan hidro kan itu bahasannya. Jadi senyawa yang bisa membentuk koloid dalam medium air. Coba kita inikan lagi ya. Jadi senyawa apa yang bisa membentuk koloid ketika berada di dalam air, medium air. Jadi sebagian besar hidrokoloid yang digunakan dalam bahan pangan itu merupakan suatu rantai polimer. Jadi rantai polimer yang sebagian besar itu berupa polisakarida atau mungkin protein. Jadi polimer rantai panjang dengan gugus-gugus hidrogen, terutama yang memiliki gugus OH. Jadi gugus hidroksil ini yang menyebabkan dia memiliki sifat suka air. Ya. Jadi kemudian
dikarakterisasi dengan sifat pembentukan dispersi yang viskos. Jadi dengan adanya substansi hidrokoloid dengan rantai panjang ini, maka dispersi itu atau medium tadi itu berubah kekentalannya atau bisa membentuk gel. Jadi karena adanya polimer yang ditambahkan dalam medium air, maka terjadi pengentalan atau terjadi pembentukan gel. Kemudian yang menjadikan dia sangat mudah terdispersi dalam air itu karena keberadaan dari gugus hidroksilnya. Jadi kalau kita katakan polisakarida, maka hidroksil yang dimiliki oleh sakarida tadi, polisakarida itu pasti cukup banyak. Jadi ini yang menyebabkan adanya afinitas untuk mengikat molekul air yang menyebabkan hidrokoloid itu memiliki sifat hidrofilik. Jadi dia akan suka dengan air. Jadi adanya gugus hidroksil ini. Kemudian mungkin kalau yang gelling itu ikatan hidrogen itu juga cukup penting dalam membentuk struktur yang crosslink. Jadi kalau nanti akan kita bedakan kenapa hidrokoloid sebagai thickening itu bisa mengentalkan atau membentuk larutan yang viskos, sedangkan kalau yang gelling itu membentuk struktur yang antara cairan sama padatan. Jadi struktur 3 dimensi yang mana ketika dia dilepaskan dalam suatu wadah, maka strukturnya itu foam, jadi tidak berubah, tidak mengalir, tetapi tetap membentuk struktur yang padat, antara padat sama cairan. Jadi padat, kemudian di dalamnya, di dalam matrik padatan tadi itu terkandung solvent. Sehingga Anda bisa bayangkan sifat gelling itu seperti mungkin jelly, candy dan lain sebagainya itu ada matrik. Jadi kelihatannya padat tetapi dia sangat mengandung air atau moisture-nya tinggi. Jadi kalau kita lihat senyawa hidrokoloid itu akan menghasilkan suatu bentuk dispersi yang merupakan bentuk antara larutan true solution sama suspensi. Dan sifatnya adalah sifat koloid. Anda sudah sudah paham ya bagaimana sifat koloid dalam suatu larutan. Jadi mungkin di kimia fisika, di kimia dasar dan lain sebagainya Anda sudah mempelajari tentang sifat koloid ini. Jadi misalnya starch aja ya, starch yang kemudian dilarutkan di dalam air gitu ya. Kemudian ada tambahan pemanasan sedikit gitu. Maka produk yang dihasilkan itu akan membentuk sistem yang koloid. Sehingga dari sifat itu, jadi sifat yang hidrofilik sama sifat membentuk koloid ini, kalau kita gabungkan, kita sebutnya sebagai hidrofilik koloid atau biasa kita namakan sebagai hidrokoloid. Jadi dari mana asal hidrokoloid ini? Itu berasal dari sifat yang dimiliki tadi, karena dia memiliki sifat hidrofilik dan akan membentuk sifat koloidnya. Sehingga senyawa-senyawa yang memberikan sifat seperti ini kita sebut sebagai memiliki sifat hidrokoloid. Kemudian mungkin Anda sudah sangat akrab ya dengan beberapa produk makanan yang menggunakan thickening agent di dalam produknya. Jadi itu tadi mungkin sup creamy, kemudian mungkin salad dressing, kemudian gravy, atau mungkin saus dan topping itu merupakan produk-produk yang menggunakan prinsip dari hidrokoloid. Jadi ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ketika hidrokoloid di dalam bahan makanan
itu bisa digunakan juga sebagai thickening agent atau bahan pengental, kemudian gelling agent, jadi membentuk gel, kemudian emulsifying, stabilizing, kemudian juga untuk mengontrol kristal dari ice. Jadi kalau sistem di es krim ya, es krim di sana hidrokoloidnya itu digunakan sebagai pengental. Jadi kalau umpama Anda lihat produk-produk yang digunakan untuk membuat es krim, mungkin di Indomaret atau di ini ya, tempat-tempat apa ya, brandingnya itu, maka di sana pasti ada polimer-polimer yang terkandung di dalamnya. Jadi Anda coba lihat ingredientnya untuk membuat es krim gitu ya, maka di sana pasti ada jenis-jenis polimer yang berperan untuk membentuk hidrokoloid. Jadi mungkin starch, pati itu biasa dipakai. Kemudian kalau yang gelling agent, ini biasanya ada di gel, itu agar-agar, kemudian selai, kemudian gelling sugar dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau candy yang gummy, yang sifatnya gummy dan lain sebagainya, ini menggunakan gelling agent. Kemudian kenapa sifat ini kita katakan sebagai pengental? Karena substansi-substansi yang ada di dalam polimer atau mungkin yang berperan sebagai thickening agent itu bisa memodifikasi reologi dari bahan makanan. Jadi Anda bayangkan tadi kalau misalnya starch itu dimasukkan di dalam di dalam media cairan gitu ya, media air gitu, maka ketika kita tambahkan konsentrasinya sedikit demi sedikit, maka dia akan berubah sifat reologinya. Jadi sifat viskositasnya akan berubah. Sehingga kita katakan kalau thickening agent ini dapat memodifikasi sistem reologi dari bahan makanan. Jadi kalau kita bicara tentang reologi, pasti kita mungkin arahnya itu dari Newtonian. Newtonian itu punya gas atau punya cairan gitu ya. Kemudian menjadi sesuatu yang non-Newtonian gitu. Sesuatu yang kental dan lain sebagainya. Jadi sifatnya menjadi tidak Newtonian lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang Newtonian sama non-Newtonian, yang ada dalam bayangan Anda apa? Yang satu kondisinya ideal ya Bu, tidak dipengaruhi oleh viskositas. Kalau yang non Newtonian, kalau yang Newtonian, itu yang Newtonian Bu, kebalik. Kalau yang non Newtonian itu sangat dipengaruhi oleh viskositasnya. Sangat dipengaruhi. Sifatnya. Sangat dipengaruhi oleh viskositas. Kalau dari profilnya, biasanya yang ada dalam bayangan Anda profilnya antara Newtonian sama non-Newtonian, profilnya bagaimana? Mungkin ada di VUO, ada di UO ya, UO 1 mungkin. Masih ingat atau mekanika fluida? Kalau yang Newtonian biasanya Anda menghubungkan apa? Antara strain ya sama apa? Ada viskositas sama ini, profilnya gimana? Masih ingat yang dy per dx sama dengan mu apa? Ada yang ingat? Di UO1 mungkin? Sudah praktikum ya? Sedang praktikum atau sudah praktikum? PUO. Sedang, Bu. Sedang lagi ambil, Bu. Tadi lagi ambil. Sudah ada yang ini, yang tentang reologi? Ada enggak? Bisa dijelaskan nggak?
Anda ketika praktikum itu, yang dibahas apa yang di sana? Udah lupa ya? Praktikumnya semester ini toh, ayo. Lah baru kemarin, ayo, apa? Profil apa yang Anda ini, yang Anda analisa profil apa? Yes, nanti lagi ya, dilihat-lihat lagi ya. Eee, jadi kalau kita bicara memodifikasi, jadi, sifat tadi, kalau kita bicara tentang thickening, maka yang dimodifikasi dalam makanan itu adalah flow behavior-nya. Jadi bagaimana mengubah aliran dari, makanannya tadi. Jadi sesuatu yang mula-mula mudah mengalir ya, karena air gitu ya, air, kemudian kita ubah dengan menambahkan suatu substansi tertentu, sehingga flow-nya itu akan berubah. Jadi flow-nya menjadi lebih, kental. Atau mungkin kita akan memodifikasi sehingga properti dari solidnya ini yang berubah. Jadi kalau yang gelling ini lebih ke mechanical solid property yang dimodifikasi. Sedangkan kalau yang thickening agent itu lebih kepada flow behavior-nya itu yang diubah. Jadi, antar keduanya ini ada perbedaan cara kerjanya atau mekanisme kerjanya. Yang satu lebih ke arah, bentuk sifat solidnya, solid mekaniknya, satunya sifat alirannya. Kemudian ketika yang flow behavior, maka, senyawa hidrokoloid tadi itu akan memodifikasi viskositasnya dengan tingkat yang bervariasi tergantung pada jenis dan senyawa hidrokoloid yang digunakan. Jadi jenis misalnya kalau, kita gunakan selulosa, kita gunakan, pati, atau mungkin bahan thickening yang lain, itu akan berbeda-beda sifat yang diperolehnya. Kemudian mungkin saja ketika sama-sama starch, tetapi, starch-nya itu berbeda. Jadi starch dari pati, starch dari, jagung ya, maizena gitu, starch dari tapioka, atau starch dari yang lain, itu juga memberikan, sistem thickening yang berbeda. Kira-kira kenapa kok bisa sama-sama starch-nya, tetapi memberikan sistem thickening yang berbeda? Menurut kalian kenapa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Sama-sama starch-nya, tapi dari sumber yang berbeda. Ini misalnya sumber, jagung. Jagung ini kan maizena, kemudian mungkin, ketela ya, pohung. Itu, mungkin tapioka atau mungkin dari beras. Jadi, yang dari beras itu, sama-sama starch-nya ketika kita ambil sama-sama starch-nya, tapi memberikan sistem thickening yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa? Mungkin Hans, ada nggak Hans? Ada, Bu. Ya, kenapa Hans? Dari struktur ininya mungkin, Bu. Struktur apa? Dari struktur kimianya. Ya, dari struktur kimia biasanya kalau starch itu apa? Yang ada di dalam starch? Polisakarida, Bu. Iya, polisakarida itu kan biasanya dalam bentuk amilosa sama amilopektin. Ya, yang satu itu strukturnya itu rantai panjang, satu strukturnya itu bercabang-cabang. Jadi setiap produk, jadi setiap starch dari masing-masing sumber itu memiliki komposisi starch
atau komposisi amilosa dan amilopektin yang berbeda-beda. Jadi mungkin saja yang satu itu struktur yang linier itu lebih banyak daripada struktur yang bercabang, atau kebalikan, mungkin yang lain itu struktur bercabangnya yang dominan daripada struktur yang linier. Sehingga ketika dia diaplikasikan, itu akan memberikan sifat reologi yang berbeda, jadi tidak sama. Jadi mungkin saja ya S2 atau S3 itu hanya bicara tentang ini aja thickening agent suatu tempat tertentu atau suatu produk tertentu itu digali lebih lanjut gitu, bagaimana sifatnya, ini kenapa, itu sampai segitunya ya mungkin kalau di di S2, S3 dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa digali padahal mungkin stats itu sumbernya ini gitu ya, sumber satu dan yang lainnya itu berbeda, tetapi sifatnya yang sangat berbeda tadi karena komposisi dari struktur kimianya berbeda gitu. Jadi nanti kalau umpama Anda sempat gitu ya, Anda coba cari stats dari berbagai macam ini, komposisi dari amilosa sama amilopektinnya bagaimana gitu, prosentasinya bagaimana gitu. Kemudian Anda bisa hubungkan itu dengan aplikasinya. Biasanya kalau stats dari maizena itu biasanya memang dipakai untuk pengental ya, dipakai untuk capje, bikin ini, kemudian mungkin starch dari yang lain, itu biasanya cocok untuk bikin ini gitu ya. Ini kenapa sih gitu, Anda kalau mungkin, punya punya waktu gitu ya, cari-cari informasi itu mungkin lebih baik. Kemudian sebagian besar thickening itu akan memberikan peningkatan viskositas yang tinggi. Tetapi yang digunakan itu hanya kurang dari 1%. Jadi senyawa hidrokoloid yang digunakan itu biasanya hanya 1% dari suatu sistem campuran. Jadi dengan hanya menambahkan kurang dari 1% saja, terjadi perubahan yang signifikan terhadap viskositas dari bahan pakan. Jadi inilah yang kita namakan sebagai aditif makanan. Kalau banyak ya bukan namanya aditif, tapi kalau kita katakan aditif itu ya kita tambahkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi bisa memberikan improvement properti dari makanan tadi gitu. Kemudian mungkin kita bedakan, yang tadi itu kita bicara tentang thickening. Kemudian kita coba bicara tentang gel. Jadi pembentukan gel itu merupakan fenomena yang melibatkan asosiasi atau cross-linking dari rantai polimer untuk membentuk jaringan 3 dimensi yang terperangkap atau terimobilisasi dalam air sehingga membentuk struktur yang kaku dan tidak dapat mengalir. Jadi Anda bayangkan kalau suatu polimer itu seperti benang ya. Jadi suatu molekul polimer itu seperti benang panjang gitu. Kemudian ada beberapa molekul di sana. Jadi benang panjangnya itu ada beberapa, kemudian dia saling kalau diuntel-untel ya istilahnya mungkin dalam tanda petik itu diuntel-untel, ada kalanya antara satu molekul sama yang lain itu saling terkait gitu, sehingga membentuk suatu ikatan di sana. Jadi mungkin Anda lihat benang kusut gitu ya, benang kusut itu kan kadangkala kebulet satu sama lain sehingga dia akan tidak tidak bergerak lagi atau terikat satu sama lain gitu. Padahal mungkin itu karena pengaturan yang tidak tidak atau random, jadi pengaturan yang acak sebenarnya. Sehingga dari berbagai molekul itu akan terbentuk sistem atau jaringan 3 dimensi. Kemudian di jaringan atau matriks 3 dimensinya itu ada air yang terperangkap di dalamnya.
sehingga itu memberikan struktur yang kita sebut sebagai viskoelastik. Jadi viskoelastik itu seperti halnya pada karet ya. Karet memiliki sifat tegas itu. Jadi viskoelastis ini memiliki sifat antara cairan sama padatan. Jadi kombinasi antara cairan sama padatan. Padatnya tadi itu berasal dari struktur polimer yang terikat-terikat atau istilahnya itu entanglement ya. Jadi terjadi asosiasi atau terjadi cross-linking di antara molekul-molekul tadi. Kemudian di dalam struktur tadi ada cairan yang terimobilisasi di dalamnya. Sehingga itu yang menyebabkan sifat gelling itu ada. Sehingga biasanya variasinya itu produknya itu elastis atau brittle. Jadi cukup kenyal atau mungkin creamy gitu ya. Atau mungkin panjang atau disperse tersebar. Jadi tergantung kepada senyawa hidrokoloid yang digunakan. Kemudian kalau bahan-bahannya, biasanya kalau thickening agent itu berasal dari pati, kemudian mungkin jenis-jenis getah-getahan ya, getah-getahan, kemudian selulosa, jadi termasuk di dalamnya di sini adalah CMC ya, selulosa metil metil salis ini ya, CMC. Saya sampai lupa. Apa namanya? CMC itu metil selulosa. Kemudian kalau yang gelling itu ada alginat, ada agar, karaginan, termasuk pektin. Ini adalah hidrokoloid sistem yang membentuk gelling agent. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Kalau enggak, mungkin hal-hal yang terkait sama thickening agent. Jadi di sini proses thickening itu melibatkan entanglement tidak spesifik. Jadi tidak spesifik berarti random dari rantai polimer yang konformasinya tidak teratur hasil dari interaksi antara polimer dan pelarutnya. Jadi kalau ada polimer, kemudian kita dispersikan ke dalam pelarut, maka polimer tadi itu biasanya mungkin mengembang, kemudian karena rantainya itu cukup banyak ya, jadi rantai panjangnya kan cukup banyak, sehingga tadi itu akan membentuk ikatan-ikatan yang ruwet gitu ya, ikatan yang ruwet yang acak antar satu polimer dengan polimer yang lain. Jadi polimer itu mungkin saling terkait, kemudian saling terikat dan lain sebagainya seperti benang kusut gitu ya. Sehingga di sini ada parameter yang biasa kita gunakan untuk proses thickening-nya. Jadi ada istilahnya itu konsentrasi kritis dari bahan. Jadi konsentrasi kritis dari bahan atau kita sebut sebagai konsentrasi overlap-nya. Jadi kalau konsentrasinya dari suatu sistem itu di bawah konsentrasi kritis tadi, maka bahan polimer itu masih terdispersi. Jadi kalau terdispersi, maka dia akan berlaku sebagai larutan yang Newtonian. Sedangkan kalau di atasnya, jadi kalau di atas dari konsentrasi kritisnya ini, maka dia akan menunjukkan sifat non-Newtonian. Jadi ini yang membedakan, kemudian parameter yang kita capture itu adalah parameter konsentrasi kritisnya. Jadi ketika di konsentrasi kritis itu akan terjadi perubahan yang signifikan antara sifat Newtonian-nya menjadi sifat non-Newtonian. Jadi ini ada beberapa
thickener yang biasa digunakan sebagai ini ya, thickener agent. Jadi ada CMC, karboksimetil selulosa, kemudian ada MC, metil selulosa, kemudian ada gam arabik dan sebagainya. Jadi kalau konjak glukomanan ya, biasanya mungkin Anda kenal misirataki ya. Misirataki itu berasal dari konjak manan ya, konjak glukomanan. Jadi akan memiliki properties yang berbeda-beda. Jadi kalau santan ini high shear tanning. Kemudian CMC ini high viscosity. Tapi mungkin di sini ada beberapa reducing pada elektrolitnya atau mungkin low pH. Jadi macam-macam dari ini disesuaikan sesuai dengan properti yang akan dihasilkan. Jadi kalau propertinya berbeda, maka aplikasinya juga akan berbeda. Jadi untuk yang sup ini lebih cocok pakai santan, kecap, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang noodle, ini yang saya bilang tadi, shirataki gitu ya, ini pakai konjak glukomanan. Untuk jelly atau untuk noodle, kemudian mungkin gam ya, gam ini getah-getahan, jadi getah-getahan itu banyak macamnya. Ini bisa untuk soft drink dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau Anda punya waktu bisa refer ya ke referen-referen ini, apa sih yang mereka lakukan dengan ini, dengan material-material hidrokoloid ini gitu. Kemudian pengaruh thickening dari sistem hidrokoloid ini tergantung dari jenis senyawa hidrokoloid yang digunakan. Jadi kalau kita balik lagi bahwa ada macam-macam, itu akan mempengaruhi sistem hidrokoloid yang terbentuk. Kemudian konsentrasinya, jadi konsentrasi yang diberikan, jadi hidrokoloid yang kita berikan di dalam suatu sistem itu akan juga mempengaruhi pembentukan dari sistem hidrokoloidnya. Ada suhu, ada pH gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bagaimana proses thickening itu terjadi? Jadi tadi sudah disinggung bahwa ketika suatu polimer itu terjadi asosiasi atau entanglement satu sama lain, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan reologi dari sistem tersebut. Jadi untuk sistem thickening ini, entanglement yang terjadi bukan secara kimia, tetapi secara fisika. Secara fisika ini seperti apa? Secara fisika itu Anda bayangkan benang yang kebulet-bulet gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan kimia tetapi fisika gitu ya. Jadi benang yang kebulet kemudian dia tidak bisa lepas satu sama lain karena kebulet tadi gitu. Sehingga ini kita sebut sebagai entanglement physical. Kemudian bukan sesuatu yang teratur. Jadi ini terjadi secara acak atau disorder. Kemudian random coil ini merupakan perwakilan dari molekul dari polimer. Sedangkan kalau ini dalam dispersi yang encer, jadi molekul tadi itu masih bisa bergerak secara bebas. Jadi ketika dia masih bisa mengalir, maka berarti bahwa molekul yang ada di dalam media itu masih tidak berinteraksi satu sama lain. Jadi masih bisa bergerak bebas sehingga tidak menunjukkan sifat thickening. Jadi mungkin kalau umpama Anda membuat sup krim ya, sup krim gitu. Kalau mungkin di awal-awal mungkin nggak terlalu viskos, tetapi ketika Anda panaskan, jadi fungsi suhu tadi ya, fungsi suhu Anda panaskan, lama-lama dia akan menunjukkan sifat pengentalan.
Kemudian dalam sistem yang konsentrat. Dalam sistem yang konsentrat ini dalam arti bahwa konsentrasi atau jumlah molekul polimer yang kita masukkan ke dalamnya itu akan bertambah. Jadi kalau konsentrat berarti kita tambahin terus, maka molekul yang satu dengan yang lain itu akan saling kontak. Jadi yang saya katakan tadi saling kontak, kemudian saling membulet satu sama lain gitu ya, sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Jadi perubahan dari molekul yang freely moving tadi, bergerak bebas, kemudian menjadi jaringan yang terikat satu sama lain, itu yang menyebabkan proses pengentalan terjadi. Jadi dikatakan bahwa thickening atau thickener agent itu adalah pembentuk entanglement of network. Jadi yang membentuk jaringan 3 dimensinya tadi adalah thickening agent. Jadi dalam kasus tidak ada interaksi polimer secara entalpik, maka sifat thickening ini hanya disebabkan karena berat molekul atau dari konsentrasi yang cukup besar dari senyawa hidrokoloid. Jadi saya ada video, mungkin Anda bisa masuk ke video ini. Saya kasih waktu 15 menit, Anda capture hal-hal penting yang ada dalam video ini. Jadi Anda catat hal-hal yang penting di sana terkait sama proses thickening. Kemudian nanti jam berapa ya? Jam 8:05 kita akan diskusi. Jadi mungkin Anda leave dulu nggak apa-apa, nanti gabung lagi pada jam 8:15. Jadi Anda lihat video ini, kemudian Anda capture hal-hal yang penting di sana. Habis itu kita akan diskusikan. Mungkin bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Baik, Bu. Baik ya, 15 menit ya. Videonya unavailable, Bu. Iya, videonya nggak bisa, Bu. Di YouTube tulisannya unavailable. Jadi Anda punya waktu ini ya, jam 8:15 kita balik lagi ke sini ya. Oke, Bu. Ya.
arrangement tadi itu seperti itu. Jadi kan banyak struktur molekul ya, di polimer itu kan panjang-panjang gitu ya. Kemudian, apa namanya, ketika dia, ada banyak gitu kan ada kemungkinan dia terikat satu sama lain gitu ya. Itu yang menyebabkan dia, bentuk sistem yang viskos. Jadi itu ketika kita tambahkan polimer di sana. Jadi termasuk modernis thickening gitu. Mungkin ada lagi yang menggunakan, occupy dari volume fraction-nya. Ada yang mungkin bertambah banyak gitu ya, ketika kita tambahkan, molekul thickener gitu, semakin banyak kan dia strukturnya menjadi semakin rapat gitu ya. Kemudian dia juga, swelling, dia swelling sehingga mungkin pergerakan antar molekul itu menjadi saling menghambat satu sama lain gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang mungkin, bisa Anda capture dari gambaran itu, yang terjadi di sana itu apa gitu. Nanti kalau tulisan aja bingung ya mungkin ya, nggak bisa kebayang gitu bagaimana proses thickening itu terjadi. Mungkin ada yang lain? Oh ya Bu, saya mau nanya, baru kepikiran Bu. Tadi kan ada 3 metode ya Bu. Yang pakai starch kan dia swelling Bu. Jadi dia Ya. bisa memerangkap air di sekitarnya, makanya dia sangat efektif dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan ada metode yang pertama itu kan tadi sempat diilustrasikan paling tidak harus 50% fraksi volume baru bisa merestriksi dari flow-nya fluida itu. Nah, mungkin yang saya kepikiran itu contoh dari yang metode pertama ini mungkin seperti garam kali ya Bu ya. Kalau kita tambahkan garam, mungkin sampai agak jenuh, maka dia akan sedikit mengental, atau gimana Bu? Contohnya mungkin. Mungkin ini ya, kalau yang seperti itu, mungkin ada kalanya, Anda pati juga mungkin bisa. Jadi pati, kemudian kalau sedikit, itu kan masih flow aja dia. Jadi masih seperti biasa gitu. Tetapi ketika kita tambahkan semakin tambah, maka dia akan semakin banyak gitu. Jadi di sana konsentrasi menjadi sangat penting di sana. Jadi tanpa pemanasan ya, kalau umpama kita nggak bicara pati yang dipanaskan, tetapi pati yang kita tambahkan air aja kemudian diaduk, kemudian kita tambahkan lagi, kan dia lama-lama itu akan membentuk suatu koloid yang semakin kental gitu. Oke. Makasih Bu. Yang lain mungkin? Kalau enggak mungkin saya share lagi terkait sama gelling ya. Belum nampak ya? Belum Bu. Belum, Bu. Ini materinya di OLS masih belum ada ya, Bu ya? Iya, belum saya masuk. Sudah? Sudah nampakkah? Sudah, Bu. Sudah ya. Kemudian kita ini ya gerak ke gelling agent ya. Jadi kalau yang gelling tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang gelling agent itu yang kita bicarakan tentang modifikasi sifat dari strukturnya. Jadi sifat karakteristik dari solid yang diperoleh gitu ya.
solid mekaniknya. Jadi kita tidak memodifikasi viskositasnya, tetapi kita memodifikasi sifat dari mekaniknya. Jadi bagaimana kita membentuk bentuk intermediat, jadi bentuk antara kombinasi antara padatan sama cairan yang bisa menunjukkan kekakuan secara mekanik. Jadi karena sifat yang ingin kita bentuk itu antara padatan sama cair, jadi kalau padat pasti bentuknya itu kan akan tetap. Kemudian cairan, kalau cairan itu kan harusnya itu mungkin bisa ini ya, bisa bergerak atau flow, memiliki flow gitu. Tetapi karena dia berada dalam matriks padatan, maka dia akan tetap dalam bentuk yang firm, bentuk yang kaku gitu ya. Kemudian gel ini terbentuk dari molekul polimer yang tercrosslink membentuk jaringan molekul yang terkoneksi dan terikat satu sama lain dalam medium cairan. Jadi medium cairannya itu adalah air yang biasanya mengisi dari matriks yang terbentuk di sana. Sehingga kalau kita atau food technologist ya, itu biasanya menggunakan istilah gel itu untuk makanan dengan kandungan moisture yang tinggi, sehingga dapat menahan bentuknya. Jadi meskipun kandungan moisture-nya tinggi, tetapi dia tetap dapat mempertahankan bentuknya ketika dilepas dari wadahnya. Jadi karena apa? Karena dia sudah membangun material yang 3 dimensi tadi. Jadi polimernya tadi sudah membentuk sistem 3 dimensi yang di dalamnya itu diisi oleh air. Sehingga di sana dikatakan moisture-nya tinggi, tetapi dia tidak mengalir, tetapi dia berada pada matriks yang firm. Kemudian kalau dari parameternya, jadi istilahnya kalau di gelling agent itu biasanya termasuk dalam viscometry dynamic. Jadi ada viskositas dinamiknya. Yang dipelajari adalah viskositas dinamiknya, yaitu suatu sistem viskoelastik dengan satuan atau besaran biasanya storage modulus sama loss modulus. Jadi ini adalah parameter yang kita lihat ketika suatu sistem itu dalam bentuk gel. Jadi kalau viskoelastis itu Anda bayangkan karet ya, seperti karet gitu. Jadi dia bisa berubah deformasi tapi bisa kembali lagi. Jadi viskoelastisnya itu di sana. Jadi mungkin kita bisa pencet-pencet gel itu, tapi dia akan memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk asalnya. Kemudian untuk hidrokoloid, jadi hidrokoloid ini akan membentuk gel dari asosiasi fisik. Jadi di sini kita bicara bukan ke hubungan atau ikatan kimia, tetapi adalah asosiasi fisik. Jadi gabungan karena fisik tadi. Jadi karena molekul-molekulnya tadi itu saling bulat-bulat sehingga membentuk istilahnya itu connection zone ya. Jadi ada titik-titik yang mengkoneksi antara molekul satu dengan yang lain. Sehingga karena di sana mungkin di struktur polimernya itu memiliki banyak hidroksil, maka ada kemungkinan terjadi juga ikatan hidrogen. Kemudian juga cross-linking seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sehingga di sini kita katakan bahwa gel terbentuk secara fisik. Jadi kalau prosesnya ini akan terbentuk junction zone. Junction zone ini yang saya sebut tadi, jadi ikatan kebulet-buletnya dari polimer tadi ada satu titik, kemudian titik yang lain. Jadi titik-titik itu yang merupakan junction zone antar polimernya. Jadi kalau umpama satu di
di bawah, kemudian di atas, di samping, dan seterusnya, maka itu seperti membentuk struktur 3 dimensinya. Kemudian karena dia berada pada sistem cairan, maka cairan itu masuk ke dalam struktur tadi, sehingga akan membentuk gel. Jadi ini adalah proses pembentukan gelling. Jadi agak berbeda dengan yang tadi ya. Jadi yang tadi Anda udah paham tentang mekanisme terkait sama pengentalannya. Kemudian kalau yang di sini Anda bisa mempelajari bagaimana proses gelling itu terbentuk. Kemudian kalau konsentrasinya, kembali lagi bahwa ketika dia atau gelling agent itu kita tambahkan dalam makanan, maka yang kita tambahkan itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau yang di sini mungkin yang paling banyak 5% di sini. Karena dia memang aditif makanan. Jadi di sini yang berfungsi sebagai gelling agent itu bisa agar, alginat, karagenan, pektin, gelatin ini ya. Ini adalah agen-agen untuk gelling. Mungkin kalau umpama Anda ada waktu, Anda bisa searching ya referensinya apa yang mereka pelajari, karena mungkin itu jadi tugas Anda. Jadi ada tugas yang mungkin Anda perlu kumpulkan minggu depan untuk membuat tulisan, mungkin 1000 kata aja ya, maksimal 1000 kata, terkait sama proses atau mekanisme proses gelling. Jadi mekanisme proses gelling, kemudian Anda hubungkan dengan kuantitatifnya. Jadi tadi storage modulus, loss modulus itu ya, itu. Kemudian Anda compile dalam satu tulisan maksimal 1000 kata. Maksimal 1000 kata. Jadi mungkin 2 halaman gitu ya. 2 halaman. Kemudian untuk plagiatnya mungkin saya akan checking di Turnitin. Jadi jangan sampai kerjaan Anda satu sama lain sama. Nanti saya cek di sana. Itu untuk tugasnya ada yang tanyakan. Jadi tugasnya ini mungkin Anda bisa searching dari berbagai ini ya, dari berbagai sumber ya. Bisa jurnal, bisa bisa videonya mungkin yang ini ya, yang bisa menggambarkan prosesnya boleh nggak apa-apa. Tetapi mungkin kalau yang kuantitatifnya atau parameter yang terlibat di dalamnya itu mungkin lebih ke textbook atau jurnal. Dari sini ada yang tanyakan dulu? Bu, mau bertanya. Silakan. Siapa ya? Untuk Karen, Bu. Karen, ya. Ya. Untuk gelling sama thickener-nya kan tadi pakai polimer. Itu kan sama-sama membuat, Bu. Nah, itu bedanya kalau misalnya yang gelling itu dia memperangkap air ya, Bu. Yang thickener enggak. Yang thickener Yang itu gelling? cuman, iya. Lebih ke struktur ya, ke strukturnya 3 dimensinya yang terbentuk. Oh, berarti kalau yang gelling itu terbentuk struktur 3 dimensi, yang thickener itu cuma membulat aja. Iya, jadi kalau yang thickener tadi kan ada beberapa mekanisme, apakah itu dia mengoccupy dari ruangan matriksnya itu sehingga satu sama lainnya itu jadi terhambat jalannya gitu kan? Ada beberapa metode atau mungkin memang saling terikat gitu ya, saling terikat tetapi tidak sampai membentuk struktur 3 dimensi. Jadi mungkin
kalau yang gelling itu mungkin kelanjutan dari struktur 3 dimensinya dari struktur dari mekanisme dari proses pengentalan tadi gitu ya. Jadi belum sampai dia itu membentuk struktur 3 dimensi, tapi dia kan sudah kental pasti di sana. Kalau dilanjutkan lagi mungkin bisa ke arah ini tadi gelling gitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, tapi mungkin dari substansinya itu akan memiliki struktur yang berbeda gitu. Mungkin Anda bisa pahami kalau yang tadi itu kan golongannya starch, selulosa dan lain sebagainya, di mana itu berbeda dengan struktur yang ini, yang agar, alginat. Itu kalau Anda lihat strukturnya, jadi mungkin Anda perlu melihat strukturnya gimana sih punya agar, punya alginat dibandingkan untuk yang starch atau selulosa gitu. Apa perbedaan keduanya gitu, sehingga akan membentuk ini apa tren mekanisme yang berbeda gitu. Mungkin Anda perlu melihat itu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ada yang lain? Oh iya Bu, terkait tugas itu mungkin referensinya ada minimal berapa gitu Bu atau nggak ada Bu? Ya terserah sebanyak-banyaknya semakin bagus. Berarti kan Anda semakin banyak membaca ya. Iya Bu. Kalau 2 halaman aja mungkin kalau banyak referensi malah banget, padat banget isi tulisan Anda gitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya hari ini. Nanti saya upload ini ke ULS, kemudian mungkin tugasnya juga akan diupload minggu depan di ULS ya. Saya kasih ruang di sana. Baik, Baik, Bu. terima kasih. Mohon maaf, bisa diinikan videonya nggak ya? Saya Kak dokumentasikan. Oh iya, sebentar Bu. Bisa, Bu. Oke, makasih ya. Saya N ya. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih banyak, Bu.